Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Meliana Dias Putri dengan NIM C1C019035 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan membahas tugas dari materi kedua, yakni pengembangan sistem manajemen biaya pada mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan yang diampu oleh Bapak Yuliusman, SE, MSI, AKCA. Biaya langsung dan tidak langsung. Hubungan antara biaya dan objek biaya dapat digali untuk membantu meningkatkan keakuratan pembebanan biaya. Pembebanan biaya secara akurat ke objek biaya sangatlah penting. Tujuannya adalah untuk mengukur dan membebankan biaya terhadap sumber daya yang dikonsumsi oleh objek pajak. Hubungan biaya dan objek biaya dapat secara langsung atau tidak langsung. Biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Atau mudah berarti penelusurannya tidak rumit sehingga tidak memerlukan biaya yang mahal. Akurat berarti biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh biaya tersebut dapat dihitung secara akurat karena tidak memerlukan alokasi biaya. Yang termasuk biaya langsung yaitu biaya bahan mentah atau bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Hal itu karena biayanya dikonsumsi secara bersama oleh beberapa objek pajak. Biaya tidak langsung disebut juga dengan biaya bersama. Biaya ini dibebankan pada produk dengan menggunakan alokasi. Jika dasar alokasinya tidak akurat, maka pembebanan biaya ke objek biaya juga tidak akurat. Karena itu, masalah utama dalam perhitungan biaya suatu objek biaya yaitu bagaimana membebankannya pada produk secara akurat agar tidak terjadi harga pokok produk terlalu tinggi atau terlalu rendah. Misalnya yaitu biaya upah mandor, biaya listrik, biaya penyusutan mesin, biaya perbaikan gedung, dan lainnya. Activity Based Costing atau ABC. Sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas atau Activity Based Costing adalah suatu sistem perhitungan biaya yang didasarkan pada aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi suatu produk. Konsep dasar dari sistem ABC adalah adanya kebutuhan pelanggan atas produk berkualitas yang dihasilkan oleh perusahaan, dan dalam rangka menghasilkan produk tersebut, perusahaan perlu memerlukan beberapa aktivitas yang memerlukan pengorbanan sumber daya. Oleh karena itu, wajarnya perhitungan biaya atas suatu unit produk mengikuti alur aktivitas produksinya, yang mana biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada aktivitas-aktivitasnya, dan biaya aktivitas tersebutlah yang akan dibebankan pada unit produk. Tahapan untuk menerapkan sistem ABC. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas dan full aktivitas. Yang kedua, menelusuri biaya overhead secara langsung ke aktivitas dan objek biaya. Yang ketiga, membebankan biaya ke pool biaya aktivitas. Yang keempat, menghitung tarif aktivitas. Yang kelima, membebankan biaya ke objek biaya dengan menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Yang keenam, menyiapkan laporan manajemen. Syarat penentuan harga pokok menggunakan sistem ABC. Yang pertama, perusahaan mempunyai tingkat diversitas yang tinggi. Sistem ABC mensyaratkan bahwa perusahaan memproduksi beberapa macam produk atau lini produk yang diproses dengan menggunakan fasilitas yang sama. Kondisi yang demikian tentunya akan menimbulkan masalah dalam membebankan biaya ke masing-masing produk. Yang kedua, tingkat persaingan industri yang tinggi, yaitu terdapat beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang sama atau sejenis. Dalam persaingan antar perusahaan yang sejenis tersebut, maka perusahaan akan semakin meningkatkan persaingan untuk memperbesar pasarnya. Semakin besar tingkat persaingan, maka semakin penting peran informasi tentang harga pokok dalam mendukung pengembalian keputusan manajemen. Yang ketiga, biaya pengukuran yang rendah, yaitu bahwa biaya yang digunakan sistem ABC untuk menghasilkan informasi biaya yang akurat harus lebih rendah dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Penerapan ABC system akan relevan bila biaya overhead pabrik merupakan biaya yang paling dominan dan multiproduk. Tingkatan dalam sistem ABC. Yang pertama, output unit level cost, yaitu sumber daya yang berhubungan langsung dengan satuan unit produk atau jasa. Jika produk meningkat, maka penggunaan sumber daya ini meningkat. Misalnya, biaya manufaktur yang berkaitan dengan energi, depresiasi mesin, pemeliharaan, dan perbaikan mesin. Yang kedua, batch level cost, yaitu sumber daya yang terkait dengan aktivitas dari sekelompok unit produk atau jasa
daripada satuan produk atau jasa secara individual, misalnya untuk menghasilkan sejumlah produk yang memiliki spesifikasi tertentu, dibutuhkan waktu setup yang sama. Yang ketiga, produk sustaining cost, yaitu sumber daya yang terkait dengan aktivitas untuk mendukung pembuatan satuan produk atau jasa secara individual. Misalnya, aktivitas perancangan atau desain, suatu produk harus dilakukan untuk setiap jenis produk secara sendiri-sendiri. Yang keempat, facility sustaining cost, yaitu sumber daya yang terkait dengan aktivitas yang tidak dapat ditelusuri langsung. Kesatuan produk atau jasa secara individual. Bahkan aktivitas yang mendukung satuan organisasi secara keseluruhan, misalnya biaya administrasi umum, termasuk sewa dan keamanan gedung. Keuntungan dan keterbatasan dari sistem ABC. Keuntungan ABC. Yang pertama, ABC menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan informatif, yang menuju pada pengukuran kemampuan perolehan laba atas produk yang lebih akurat dan keputusan-keputusan strategis yang diinformasikan dengan lebih baik mengenai harga jual, lini produk, pasar pelanggan, dan pengeluaran modal. Yang kedua, ABC memberikan pengukuran yang lebih akurat atas biaya-biaya pemacu aktivitas yang membantu manajer memperbaiki produk dan proses menilai dengan membuat keputusan desain produk yang lebih baik, pengendalian biaya yang lebih baik, dan membantu mempertinggi berbagai nilai objek. Yang ketiga, ABC membantu manajer lebih mudah mengakses informasi tentang biaya-biaya yang relevan dalam membuat keputusan bisnis. Keterbatasan ABC. Yang pertama, pengalokasian. Sekalipun data aktivitas tersedia, banyak biaya-biaya mungkin perlu dialokasikan dan produk-produk yang didasarkan pada ukuran volume berubah-ubah karena secara praktis tidak dapat ditemukan suatu aktivitas khusus yang menyebabkan timbulnya biaya-biaya tidak menjadi mudah. Yang kedua, biaya-biaya yang diabaikan. Banyak biaya produk khusus yang dihilangkan dari analisis. Aktivitas-aktivitas tersebut menyebabkan biaya-biaya seperti pemasaran, periklanan, riset, dan pengembangan teknik produk dan klaim jaminan. Yang ketiga, biaya dan waktu yang digunakan. Sistem ABC sangat mahal untuk dikembangkan dan diterapkan. Hal ini juga sangat memakan waktu, seperti kebanyakan manajemen inovasi atau sistem akuntansi seringkali memerlukan lebih dari setahun untuk mengembangkan dan melaksanakan ABC dengan berhasil. Activity-based costing with idle capacity. Dalam model activity-based costing, pembagian biaya berdasarkan perilakunya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu biaya fleksibel dan biaya tetap yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka biaya committed ini harus dibebankan berdasarkan kapasitas teoritis atau kapasitas praktikal. Kapasitas teoritis adalah kapasitas maksimal dari pengguna sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Misalkan perusahaan membayar seseorang untuk bekerja dalam perusahaan selama 8 jam per harinya. Jumlah itulah yang akan menjadi kapasitas teoritis orang per harinya. Sedangkan kapasitas teoritis dari mesin adalah kapasitas terpasang dari mesin tersebut. Saat ini ada beberapa pendekatan pengukuran baru yang memfokuskan terhadap bagaimana melakukan pengelolaan kapasitas. Salah satunya adalah yang dikembangkan oleh Consortium for Advanced Manufacturing International atau CAMI, yaitu CAMI Capacity Model. Selain itu, konsep Activity-Based Costing dengan idle capacity dapat digunakan untuk mengeluarkan biaya idle capacity, sehingga pembebanan terhadap biaya produk menjadi lebih tepat. Time-Driven Activity-Based Costing. Time-driven activity-based costing ini berhubungan dengan waktu, yang mana dalam proses produksi seluruh aktivitas selalu dipengaruhi dan dibatasi oleh waktu. Di dalamnya meliputi upah tenaga kerja, depresiasi, dan lain sebagainya. Karena merupakan kompensasi atas penggunaan waktu oleh manusia maupun oleh mesin dan peralatan yang digunakan, sehingga waktu menjadi salah satu kendali yang dapat digunakan dalam melakukan analisa dan implementasi time-driven activity-based costing. Metode time-driven activity-based costing hanya membutuhkan dua parameter, yaitu yang pertama, unit cost untuk menghasilkan kapasitas, dan yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi atau aktivitas. Yang mana unit cost dapat dihitung dengan membagi biaya penyediaan kapasitas dengan kapasitas praktis, sedangkan unit time dapat diperoleh dengan cara observasi langsung atau dengan wawancara dan tidak diperlukan akurasi yang tepat, sehingga pembebanan biaya menggunakan metode time-driven activity-based costing lebih sederhana, lebih murah, dan lebih cepat untuk diimplementasikan dibandingkan metode activity-based costing.
Time driven ABC versus tradisional ABC. Perbandingan implementasi time driven ABC dengan tradisional ABC dapat dilihat melalui tabel di bawah ini. Untuk implementasi time driven ABC, yang pertama mengidentifikasi departemen sumber daya yang bermacam-macam. Yang kedua, mengestimasi total biaya dari setiap departemen sumber daya. Yang ketiga, mengestimasi kapasitas pada prakteknya untuk setiap departemen sumber daya. Yang keempat, menghitung biaya per unit dari setiap kapasitas sumber daya. Yang kelima, menentukan estimasi unit waktu untuk setiap transaksi. Dan terakhir, membebankan biaya ke produk. Sedangkan implementasi tradisional ABC yang pertama, mengidentifikasi aktivitas dan full biaya aktivitas. Yang kedua, membebankan biaya ke aktivitas. Yang ketiga, menentukan activity driver. Yang keempat, menentukan tarif activity driver. Dan yang terakhir, membebankan biaya ke produk. Baiklah, sekian penjelasan singkat saya terkait materi pengembangan sistem manajemen biaya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.